Dan di sini bagaimana jika seandainya konsep seperti Bait Al-Hikmah ini sendiri kita terapkan mungkin di zaman kita sekarang, apakah kira-kira ini akan berhasil Ustaz? Dan kita juga melihat latar belakang mungkin dari data-data mungkin Ustaz, bagaimana masyarakat kita sekarang yang memiliki minat membaca mungkin sedikit kurang Ustaz. Apakah ini kira-kira konsep seperti ini bisa kita gunakan juga Ustaz? Tafadhol Ustaz. Tentu di masa sekarang kita lebih berkembang ya di masa dulu. Saya tidak melihat kita mengcopy paste Baitul Hikmah itu sudah sangat ketinggalan kalau di masa sekarang. Mungkin di masa dulu itu orang masih sangat konvensional cara untuk menerjemahkannya misalnya. Apalagi sekarang sudah ada AI, ini sangat cepat orang menerjemahkan. Contohnya, mungkin masa dulu orang banyak membutuhkan fisik, kertas, manuskrip, buku. Ya, sekarang manuskrip itu sudah dituangkan dalam bentuk PDF misalnya, ya, digital semuanya itu sudah harusnya kita kembangkan dengan teknologi dan alat-alat digital yang sudah canggih. Jadi sebenarnya kita kembangkan lebih kepada gini, pondasinya dua. Yang pertama, tanamkan dalam diri kita kalau Islam itu adalah agama ilmu. Nah, Islam sangat memerangi kebodohan dan malas, gitu ya. Makanya di antara doa Nabi SAW beliau berlindung dari jahil, kebodohan, kasal, malas, gitu kan. Karena memang itu penyakit yang luar biasa yang membuat nanti akhirnya keterpurukan terjadi pada individual dan juga pada komunitas masyarakat ataupun negara. Jadi tidak ada negara atau komunitas atau individu itu yang belajar terus menjadi orang pintar, kecuali dia pasti akan naik ya dan berkembang. Dan tidak ada orang yang menjauhi ilmu kecuali pasti akan bodoh dan akhirnya terpuruk, mau tidak mau. Mau tidak mau. Ya. Jadi kita sekarang ngambil ide tentang masalah bagaimana mereka peduli sekali dengan ilmu karena itu bagian daripada agama. Itu poin yang pertama. Yang kedua, perlunya ada dukungan full kerjasama antara pemerintah sama masyarakat. Dua-duanya peduli dengan masalah ilmu itu. Tetapi yang kita perlu batasi di Baitul Hikmah itu, di masa tadi saya bilang Al-Ma'mun dan anak dan cucunya, itu ada keteledoran yang terjadi, dibahas oleh para ulama. Yaitu menerjemahkan buku-buku asing, terutama filosof, lalu dimasukkan ke dalam agama Islam, lalu disuruh kembangkan. Maka banyak sekali pencorengan-pencorengan dalam masalah akidah. Mulailah menyimpang dalam masalah akidah. Gitu. Karena kita tidak butuh filosof dalam agama Islam. Kita sudah punya Al-Quran dan Sunnah. Landasan kita sangat jelas dan sangat kuat. Al-Quran kitabullah, Sunnah adalah hadis Nabi SAW. Kita nggak butuh lagi lebih daripada itu. Untuk apa kita mengikuti Aristoteles dan teman-temannya? Mereka itu jauh dari agama. Mereka masih meyakini adanya dewa-dewa, itu sangat jauh.